Halo semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 6. Hari ini kami akan ajak kalian ngobrolin sesuatu dan kayaknya bakal jadi masa depan transportasi kita, yaitu mobil listrik. Banyak dari kita mungkin mikir, mobil listrik itu ya cuman mobil biasa yang bedanya pakai baterai, bukan bensin. Simple. Tunggu dulu. Di balik kemewahan dan efisiensi mobil listrik ini, ada peran super besar dari dunia informatika yang bikin mereka jauh lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Aku bahkan berani bilang mobil listrik itu sebenarnya adalah komputer beroda. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ada 3 pilar utama teknologi informatika yang bikin mobil listrik jadi game changer. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI, dan yang ketiga ada Big Data. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama Internet of Things atau IoT. Bayangin gini, pagi-pagi sebelum kamu masuk mobil, kamu cek aplikasi di HP. Langsung kelihatan kondisi baterai mobilmu. Atau pas nyetir tiba-tiba mobil kasih tahu, "Hey, charging station terdekat ada di sana." Itu semua berkat IoT. Di dalam mobil listrik ada puluhan bahkan ratusan sensor yang bekerja non-stop. Mereka ngumpulin data soal baterai, tekanan ban, suhu, mesin, sampai kondisi jalan di depan kita. Semua data itu dikirim real time ke sistem pusat lewat internet. Jadi mobil kita bukan cuma kendaraan, tapi udah kayak teman pintar yang selalu kasih info penting. Lanjut yang kedua, Artificial Intelligence atau AI. Kalau lot ibarat indera mobil, nah AI ini adalah otaknya. Ini nih yang bikin mobil punya fitur-fitur keren kayak autopilot atau drive assistant. Ambil contoh Tesla yang bisa berjalan sendiri tanpa supir di kondisi tertentu. Itu semua berkat AI yang membaca dan menganalisis data dari kamera, radar, dan sensor. Dari data itu, AI bisa mengenali rambu lalu lintas, mendeteksi pejalan kaki, pengaturan otomatis. Keren banget kan? Jadi AI bikin mobil listrik itu punya otak untuk bantu kita menyetir lebih aman dan nyaman. Dan gak cuman fitur itu aja loh, AI juga punya peran yang penting atau yang vital di balik layar. Misalnya dalam sistem manajemen baterai atau BMS, AI menganalisis data dari sensor baterai untuk memprediksi atau memberitahu kita kapan baterai dari suatu perangkat tersebut harus di-charge atau diisi ulang. Mengoptimalkan juga cara pengisian dan bahkan memantau kesehatan baterai secara keseluruhan. Dengan begitu, usai baterai mobil listrik bisa lebih awet dan performanya tetap maksimal. Jadi, AI bukan cuma bikin mobil pintar saat di jalan, tapi juga pintar dalam merawat dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting adalah Big Data. Setiap kali mobil listrik kita dipakai, ada tujuan data yang terekam. Kecepatan, lokasi, gaya mengemudi kita, kondisi baterai, sampai kapan dan di mana kita nge-charge mobil listrik kita. Semua data yang segudang ini kita sebut dengan Big Data. Nah, data sebanyak ini nggak cuma disimpan loh, tapi dianalisis juga untuk banyak hal. Nah, yang pertama untuk perusahaan. Mereka bisa bikin banyak mobil listrik generasi terbaru dengan data-data yang didapatkan dan juga secara efisien dan canggih. Lalu untuk pemerintah, bisa tahu jalur mana yang paling sering dipakai. Jadi mereka bisa bangun charging station di lokasi yang pas untuk pengguna mobil listrik. Nah, yang terakhir ada untuk kota besar, bisa menciptakan sistem lalu lintas pintar untuk mengurangi macet yang terjadi. Jadi Big Data ini bukan cuma membantu pemilik mobil tapi juga bermanfaat banget buat masyarakat luas. Coba deh kalian bayangin kalau semua mobil di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya itu udah pakai mobil listrik yang super pintar ini. Udara pasti bakal jauh lebih bersih karena polusi berkurang drastis. Kita nggak perlu lagi khawatir kehabisan baterai karena aplikasi langsung menunjukin charging station terdekat. Bahkan mobil bisa ngasih rekomendasi rute tercepat buat menghindari macet.
Semua ini, teman-teman, bisa terwujud karena informatika adalah jantung dan perkembangan mobil listrik. Jadi kesimpulannya, mobil listrik itu bukan cuma kendaraan hemat energi. Ini adalah contoh nyata bagaimana IoT, AI, dan Big Data bersatu padu untuk membuat hidup kita jadi lebih aman, lebih praktis, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Dadah.